Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kembali kita mendengarkan renungan lagi ya. Kita akan mulai di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan renungan kembali. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan, semua sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kami tahu Tuhan, ini semua tidak lengkap ataupun tidak finally kalau kami tidak memberitakan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlengkapi dengan senjata Allah, yaitu dengan yang terutama adalah memberikan kabar sukacita, berita sukacita. Firman Tuhan adalah berita sukacita yang dibagikan ke seluruh orang-orang yang kami kenal dan bahkan sampai ke ujung bumi. Itulah yang Tuhan ingini. Berkati Tuhan apa yang menjadi tontonan kami pada hari ini, bukan hanya sekedar tontonan tetapi juga tuntunan kami untuk melangkah di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Kembali kita mendengarkan renungan dan kita masih ada di dalam khotbah seri. Yuk, next kita akan mendengarkan seri renungan di dalam Wahyu yang ke-11. Sekarang kita maju lagi dalam Wahyu yang ke-11 ya. Mempunyai perikop dua saksi Allah. Kemudian diberikannya kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperolehkan mayat mereka dikuburkan. Yang ke-10, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan disaksikan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan mereka semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Celakalah yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Puji Tuhan Bapak Ibu, itulah Wahyu yang ke-11 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Mempunyai perikop dua saksi Allah. Kalau kita baca, kita renungkan,
ayat per ayat dari pasal ini ya. Kitab Wahyu. Sangat ngeri ya Bapak Ibu. Tetapi itulah yang akan terjadi. Alkitab sudah berkata demikian. Ya, ada gempa bumi yang sangat dahsyat, hancur luluh lantas 1/10 bumi, bukan 1/10 dari pulau kita, tapi bumi. Nah, yang menjadi problemnya adalah kita siap tidak untuk supaya Tuhan angkat. Nah, itu yang menjadi problemnya. Memang ini belum terjadi, akan terjadi. Kalau orang zaman dulu mungkin sudah membaca kitab Wahyu, orang abad pertama, abad kedua sudah, abad ke 20 ya, abad ke-20-an, abad ke-30-an Masehi sudah membaca kitab Wahyu. Bahkan murid Yesus pun ketika Yesus naik terangkat ke surga, mereka tahu waktunya sudah dekat. Akhir zaman sudah tiba. Mereka tahu, makanya ketika Yesus naik ya ke surga, mereka dengan giat memberitakan firman Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan akan segera datang kembali di zaman mereka, pikir mereka. Tetapi bukan itu konsep Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai generasi-generasi akhir, memang kita tidak tahu dan belum tahu kapan ini terjadi. Yang mempunyai apalagi kitab Wahyu yang progresif bisa berubah, bisa alurnya bisa berubah ya. Tetapi yang menjadi kekuatan untuk kita adalah dimanapun kita berada, di situasi apapun, di zaman apapun, setelah nabi-nabi, setelah zaman gereja hilang, akhirnya gereja muncul kembali, revolusi gereja, Martin Luther, mau di zaman apapun, tetap kekuatan kita adalah Yesus. Ya Bapak Ibu ya. Walaupun zaman gereja-gereja itu, zaman revolusi gereja itu sempat hilang, tetapi akhirnya tumbuh lagi ya dengan kuasa Tuhan. Umat Israel terpecah belah, akhirnya mereka bersatu kembali ya untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Memang sampai detik ini orang-orang Yahudi, umat kesayangan Tuhan, mereka masih belum ya, mereka masih belum. Kalau kita pergi ke Israel, kita pergi ke tanah perjanjian, di sana kita melihat memang hanya baru sebagian saja yang percaya Yesus. Ya, mereka percaya Mesias mereka itu belum datang. Makanya mereka senantiasa masih berkumpul di tembok ratapan. Mereka membaca kitab mereka, lalu mereka mengotok-otokkan kepala mereka di tembok itu sampai hari ini. Tetapi yang saya mau beritakan adalah kita sebagai anak Tuhan, jangan lemah, jangan lengah, tetap terus memberitakan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar kata-kata saja ya, lewat perbuatan pun kita bisa memberitakan firman Tuhan. Kalau orang lihat, oh orang Kristen tuh orangnya baik, oh orang Kristen tuh sopan, oh orang Kristen tuh jujur. Nah itu sudah menjadi cikal ataupun bekal buat kita untuk kita memberitakan firman Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya sekedar memberitakan perkataan ayat per ayat. Memang menghafal ayat itu memang banyak sekali dan memang agak sulit ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa ayat yang kita kadang-kadang lupa, ngeblank dan sebagainya. Tetapi kita mau belajar setiap hari, mau baca setiap hari, itu sudah menjadi
baik buat Tuhan dan kita lakukan. Konsepnya itu dulu aja ya. Kalau kita Kristen baru, kalau kita Kristen udah lama, konsepnya itu dulu aja. Kita beritakan firman Tuhan. Orang melihat kita bercahaya. Orang melihat kita bisa mengasihani orang, menggarami orang. Artinya apa sih? Kalau garam ditabur di laut sama juga bohong. Karena memang sudah asin. Tapi kalau kita menggarami ya, setiap masakan, setiap makanan yang kita konsumsi itu lain, akan mempunyai rasa, akan mempunyai makanan itu akan berselera lebih karena mempunyai rasa. Begitu juga kita sebagai orang Kristen, kita bukan hanya berkata-kata ayat demi ayat, pasal demi pasal, tetapi melakukan dari gerak-gerik kita, dari tingkah laku kita, mencerminkan orang baik. Itu saja dulu. Nggak usah pusing-pusing, nggak usah bingung-bingung mau gimana, sesuai dengan pastor, sesuai dengan tua-tua sidang, sesuai dengan pendeta yang jago berkhotbah. Tidak seperti itu. Kita dari hal yang gampang dulu, mudah dulu kita lakukan. Ya Bapak Ibu ya. Balik lagi ke ayat 11 ya. Jadi dua saksi Allah menyambung cerita saya yang minggu lalu ataupun episode terdahulu. Wahyu yang ke-11 ini mempunyai perikop dua saksi Allah. Nanti akan datang dua saksi Allah itu yang Allah persiapkan dari sebelum perjanjian baru. Jadi dari PL ya. Siapa sih dia? Dia adalah Elia dan Musa. Ya Bapak Ibu ya. Elia dan Musa nih nanti akan datang lagi ke bumi. Ke dunia modern. Nah, gimana konsepnya, gimana ceritanya saya juga tidak tahu dan karena saya juga belum mengalaminya. Tetapi itulah yang terjadi. Jadi nanti ada dua saksi Allah. Walaupun zaman makin hancur, makin ribet, makin gak karuan, ya adanya konflik dan sebagainya, mungkin saja adanya pandemik seperti ini. Ada dua saksi Allah yang Tuhan utus. Ya, bagaimana wujud rupanya? Apakah dia memakai baju nabi, ataupun baju kerasulan, ataupun baju modern? Saya tidak tahu karena saya juga belum pernah melihat. Tetapi itulah yang terjadi. Jadi nanti Elia dan Musa akan datang lagi ke bumi. Ya, memberitakan siapa itu Yesus. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terus lanjut. Di ayat 11, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka. Sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Nah nanti Musa ini datang, tetapi mereka akan balik lagi ke surga, sesuai dengan panggilan dari surga. Ya, gimana caranya saya juga masih belum tahu, karena konteksnya itu alam roh, alam manusia. Nah itu masih, semua ahli-ahli kitab juga masih terus menggali ya, ahli-ahli ekskatologi ataupun akhir zaman. Mereka masih terus berdoa, minta urapan, minta hikmat dari Tuhan. Arti maksudnya apa? Kita juga masih belum tahu karena memang kitab Wahyu, balik lagi, Wahyu itu progresif, bisa berubah-ubah. Tetapi memang ada patron, ada patokannya. Nah, kalau gambaran berjalannya memang kita masih belum tahu. Tetapi patokannya Tuhan sudah kasih tahu, rambu-rambunya Tuhan sudah kasih tahu lewat Wahyu ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena sang penulis Wahyu ini atau Yohanes ya, yang masih hidup sampai abad ke-16-an ya. Sampai abad ke-16-an. Jadi setelah
Yesus mati, dia masih hidup. Sampai abad ke-18. Abad ke-16 dia masih menulis Wahyu yang ketiga. Lalu abad yang ke-18 Wahyu yang perikop selanjutnya. Jadi masih abad ke-18 pun Yohanes masih hidup. Ya, masih ada di dunia ini. Tetapi dia sudah dibuang di Pulau Patmos, sudah tersiksa Bapak Ibu ya. Sudah dibuang di pulau terpencil yang hanya ada dia, Pulau Patmos, lalu dia buta. Sangat miris ya Bapak Ibu ya. Tetapi beliau mendapatkan penglihatan dari Tuhan, lalu dituliskannya lah kitab Wahyu ini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan perjuangan juga kitab ini kita masih bisa baca. Memang Alkitab ini hanya menulis beberapa saja mukjizat Yesus yang ada di dunia ini. Tetapi orang-orang ahli-ahli dari Alkitab meyakini bahwa masih banyak perbuatan Yesus di bumi ini, di muka bumi ini. Waktu Yesus ada di bumi ini, dia bernubuat, dia memiliki lebih banyak lagi dari kitab ini beliau bernubuat. Ya Bapak Ibu ya. Jadi diduga ada banyak lagi ya mukjizat-mukjizat yang Yesus buat tapi tidak tercatat dalam Alkitab ini. Ya. Jadi mukjizat-mukjizat air berubah menjadi anggur di perjamuan kawin ya. Pada zaman kalau ya orang Yahudi menikah itu tidak ada anggur itu adalah sangat miris, nista. Ya. Di orang Yahudi itu di perjamuan kawin harus ada anggur. Makanya Yesus datang ke perjamuan kawin itu ya. Tinggal sisa beberapa tempayan, kata besannya, kata yang punya pestanya, ibu dari laki-laki ini. Langsung Yesus ubah air itu di tempayan menjadi anggur yang kualitasnya nomor 1, yang kualitasnya terbaik pada zaman itu. Ya, artinya apa? Kalau saya boleh cerita sedikit ya. Ketika pernikahan, ketika pernikahan membutuhkan pertolongan, baik itu materi, baik itu adanya kasih, baik itu kesehatan. Yesus sangat menghargai pernikahan. Ya Bapak Ibu ya. Kita buka dulu deh di Matius. Yesus sangat menghargai pernikahan. Makanya itu kenapa Yesus langsung datang ketika ada perjamuan kawin orang Israel pada zaman itu ya, orang Yahudi yang dia mengadakan pernikahan tetapi anggurnya habis. Bagi orang Yahudi itu adalah miris. Tetapi Yesus datang ke pernikahan itu. Tetapi Yesus belum bernubuat, belum melakukan mukjizat. Si sang ibulah yang datang kepada Yesus. Langsung Yesus ngomong, "Ibu, apa yang ibu mau minta dariku?" kata Yesus. Si ibu langsung bilang, "Anggur habis. Guru, anggur habis." Atau rabi ya, anggur habis. Lalu Yesus datang ke perjamuan kawin itu, duduk dan langsung mengubah air menjadi anggur. Jadi Yesus sangat menghargai pernikahan. Maka itu kita tetap iman kita teguh, percaya kepada Tuhan nih Bapak Ibu ya. Jangan jemu-jemu untuk
berdoa, memberitakan firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, waktunya sudah sangat panjang saya berbicara. Kita akan berdoa kembali. Tuhan, terima kasih buat saat teduh pada hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami tonton pada hari ini, biarlah kami dapat bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terus ikut Yesus, pikul salib, maka kok yang Tuhan pasang enak dan kita pun akan berjalan dengan ringan. Terima kasih Tuhan, berkati terus, pimpin terus, bimbing terus kami dalam mengiring-Mu. Kuatkan kami Bapa, kuatkan kami satu dengan yang lainnya, saling menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.